Halo, saya Andra Sayadi, peserta PLDP kedua Plantation Leadership Development Program dari LPP Agro Nusantara Jogja. Hari ini saya akan mencoba membahas mengenai leadership. Apa itu tentang basic leadership? Ikuti channel saya sampai habis. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah hubungan di mana satu orang mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, atau mempengaruhi orang. Nilai seorang pemimpin bukanlah ditentukan oleh hasil yang dicapai secara pribadi, melainkan oleh kemampuan untuk mencapai hasil dari pihak yang berada di bawah pengawasannya dan pengaruh yang dipancarkan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang berhubungan dengannya. Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun unsur-unsur kepemimpinan ada 3. Yang pertama, ada pemimpin, di mana dia mempunyai wewenang untuk memimpin. Kemudian dia juga mempunyai kemampuan untuk mendelegasikan tugas. Yang kedua, anggota atau bawahan, di mana dia bertugas untuk membantu pimpinan sesuai dengan tugas yang diberikan padanya. Dan yang ketiga, atas sinergi dari pemimpin dan bawahan itu untuk mencapai target dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan budaya dan filosofi organisasi. Masuk bahasan kedua, yaitu mengenai manajemen inovasi 2, mengelola penciptaan inovasi. Inovasi dalam organisasi merupakan tanggung jawab setiap individu dan setiap pemimpin pada setiap level organisasi. Setiap orang perlu menyadari perannya dalam organisasi pada penciptaan inovasi. Dengan demikian, organisasi dapat mewujudkan inovasi yang hebat. Ada 5 tahapan yang perlu kita tahu terhadap pemimpin yang inovasi. Yang pertama, mengenai leading self, di mana situ ada sistem creating, kemudian ada leading other, di mana kita melakukan fasilitasi terhadap karyawan, kemudian ada leading supervisor, di mana kita melakukan pendampingan, kemudian ada leading function, di mana kita melakukan directing, dan leading organization, di mana kita melakukan fostering. Design thinking adalah proses berulang yang non-linear. Design thinking digunakan tim untuk memahami pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan ulang masalah, dan membuat solusi inovatif untuk membangun prototipe dan mengujinya. Design thinking proses ada 5 tahapan, di mana situ ada empathize, kemudian ada define, ada ideate, pembuatan prototipe, kemudian yang terakhir kita melakukan testing. Kriteria penilaian ide inovasi, yang pertama bisa melalui usability, kemudian ada charity, di mana kita bisa melakukan kepastian terhadap inovasi, ada integrasi, apakah ide itu selaras dengan strategi organisasi, scalability, profitability, kemampuan ide inovasi untuk menghasilkan laba, stability, apakah bisa jangka waktu atau ajak, dan stickiness, berapa jauh inovasi dapat melekat dan menjadi budaya perusahaan. Ada 5 fase project management, yang pertama mengenai conceptual dan initiation, kemudian definition dan planning, lalu launch and execution, performance and control, serta project close. Manfaat dari pembuatan prototipe, yang pertama mungkin kita untuk bisa menemui isu terkait desain produk secara cepat, menerjemahkan ide kita menjadi bentuk yang nyata, dapat menjadi alat untuk berkolaborasi antar bagian, memudahkan kita mendapat umpan balik, serta memberi informasi terbaik terkait material, biaya, dan aspek produksi. Tujuan melakukan prototype testing adalah melakukan validasi dari solusi yang dihasilkan, menyelaraskan dengan harapan pengguna, mendapatkan umpan balik, dan mengkomunikasikan solusi pada end user. Kita kembali lagi untuk kita membahas bahas 3, yaitu tentang coaching dan nurturing people, di mana kita melatih dan juga memelihara karyawan di bawah. Kami sampaikan peran leader dalam pengembangan SDM.
Yang pertama, leader sebagai pemimpin memiliki tugas untuk mencapai target kinerja tim yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pencapaian target tersebut hanya dapat dilakukan jika seluruh anggota tim memahami baik target dan tanggung jawabnya. Itu seorang leader harus mengkomunikasikan secara efektif target tersebut kepada anggota tim. Mampu anggota tim dan mampu menyiapkan anggota tim agar dapat berkontribusi dengan optimal dalam pencapaian. Ada berbagai metode leader untuk mengembangkan anggota timnya, misalkan dengan metode mentoring, coaching, dan konseling. Apa itu? Kita bahas berikutnya. Yang pertama, coaching. Pendekatan yang membantu coach menggali pikirannya dan membuat proses belajar dari diri sendiri melalui kemitraan untuk memaksimalkan diri pribadi dan profesional yang dimilikinya dengan proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Berfokus pada masa kini dan masa depan dengan tujuan yang akan dicapai oleh coach. Kemudian, mentoring adalah proses untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan, keahlian, dan dukungan yang diberikan oleh mentor dan diterima oleh mentee sebagai pengembangan diri dalam bekerja, pengembangan karir profesional atau kehidupan. Mentoring merupakan pendampingan dari orang yang ahli di bidangnya dengan cara mengajarkan, memberi contoh, berbagi, membimbing, dan memberikan umpan balik. Kemudian konseling, pendekatan untuk meningkatkan pengembangan mental dan kejiwaan dari kehidupan seorang berkaitan dengan menyembuhkan apa yang dirasakan di masa lalu untuk menimbulkan kesadaran dan memulai kehidupan dengan langkah yang baru. Coaching mengantarkan individu dari kondisi saat ini yang sudah cukup baik ke kondisi ke depan yang lebih baik dengan maksimalkan potensi yang dimiliki. Konseling membantu individu mengatasi masalah-masalah emosi dan psikologis di masa lalu dan mengganggu kinerja seseorang di masa kini. Pentingnya coaching dalam penilaian kerja atau peningkatan kinerja, maksud kami, melengkapi metode-metode pengembangan individu bagi leader sebagai upaya mengembangkan potensi dan kompetensi anggota tim, sehingga anggota tim mampu berkontribusi optimal sesuai dengan peran dan tanggung jawab. Coaching meningkatkan perasaan dihargai sebagai anggota organisasi sehingga dapat mendorong motivasi diri, kontribusi, dan engagement yang lebih besar pada organisasi. Coaching menumbuhkan situasi, interaksi, dan komunikasi yang positif dalam tim, sehingga menjadi pemampu anggota tim memaksimalkan kontribusi dalam pencapaian tujuan tim. Demikian 3 bahasan yang kami rangkum, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.